Tatung. Selama ini, Tatung dikenal orang sakti yang kebal. Sebenarnya, apa itu Tatung? Sebelum itu, kita cari tahu dulu yuk tentang Cap Gomeh. Iya, Cap Gomeh itu sebenarnya hari ke-15 atau malam ke-15 setelah Imlek. Jadi, hari ke-15 itu, orang-orang Tionghoa itu memeriahkan dengan acara-acara tertentu, misalnya kirap, tarian barongsai, liong. Di setiap daerah punya adatnya masing-masing deh, tradisinya masing-masing. Salah satu itu di Kalimantan Barat. Biasa itu ada kirap Pawai Tatung atau Loya yang diiringi dengan lampion, barongsai, naga atau liong. Jadi tatung itu pada saat hari raya Cap Gomeh keluar keliling berpawai atau kirap tersebut. Ada juga yang gotong joli. Joli itu tandu yang isinya itu patung atau arca dewa dewi yang digotong keliling di jalan dengan maksud dan tujuan tertentu lah. Salah satunya itu kias, tolak bala. Itulah yang namanya Cap Gomeh. Atau juga berkumpul bersama keluarga, makan malam, berkumpul lah gitu, bersenang-senang di hari terakhir Imlek, terutama dalam acara Imlek hari ke-15. Tatung itu dalam bahasa Hakka ya, tatung atau loktung. Tapi kalau dalam bahasa Hokkien, hiaotang atau loktang, sebenarnya intinya sama. Loktang atau loktung itu atau tatung itu medium roh suci. Jadi seseorang yang memang dirinya itu sudah dititis sejak kecil. Bisa faktor keturunan, bisa juga tiba-tiba. Biasanya tuh datang awalnya itu jatuh sakit orang itu, sakit tidak wajar. Kemanapun berobat tidak akan sembuh, sampai pada akhirnya dia berpuasa. Kalau dalam kita bilang itu ciacai atau vegetarian selama beberapa bulan, 3 bulan, 7 bulan, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Sampai roh suci itu, dewa itu merasuk ke dalam tubuh dia. Ketika dewa itu merasuk, maka orang itu bisa melakukan tindakan di luar kemampuan manusia biasa. Contohnya bisa mengobati orang, bisa kias kesialan orang itu dikias. Kalau orang itu ada sial, orang itu ada sakit, penyakit yang tidak wajar, diberikan petunjuk, arah rumah yang bagus, perjodohan juga bisa. Biasanya kalau orang sudah menjadi tatung itu, dia akan melakukan atraksi. Atraksi itu saat Cap Gomeh aja. Dia bisa naik di atas benda-benda tajam seperti tokyao ya. Tokyao itu sebenarnya dalam bahasa Korea itu pisau. Kiao itu tandu pisau. Jadi tandu yang dirangkai dengan pisau-pisau yang sangat tajam. Biasanya sebelum melakukan atraksi itu, tatung harus berpuasa 3 hari atau 7 hari vegetarian, tidak makan makanan bernyawa. Kalau kita tidak melakukan vegetarian atau puasa itu, maka kita bisa sial. Kalau dalam bahasa Hakka itu dibilangnya matto, kalau Hokkien itu bilangnya buatyo atau kesambet atau naas gitu, terluka gitu dalam bagian tubuh kita yang kita injak itu terluka. Kalau tatung juga yang tidak berpuasa, biasa kan dia menunjukkan ada kayak seperti besi ya. Kalau kita bilangnya ngincim atau jarum perak, ditusuk sampai menembus pipinya. Kalau dia tidak puasa, akan keluar darah banyak, tidak akan berhenti. Tapi kalau dia puasa, setelah dicabut, luka itu akan hilang dengan sangat cepat dan di luar kewajaran. Ya kalau masalah pakaian itu tergantung roh suci yang mendiami tubuh si medium ini. Kalau roh suci itu dulunya seorang jenderal perang, maka si medium akan berpakaian, dibuatlah pakaiannya itu seperti jenderal perang. Kalau dulunya seperti seorang kasim kerajaan, maka akan mengikuti sesuai kostumnya masing-masing. Jadi sesuai roh suci apa yang mendiami dalam tubuh medium itu. Kalau misalkan masuknya datuk ya, dalam dewa-dewa
orang-orang Dayak yang leluhur suku-suku Dayak. Maka dia akan berpakaian baju adat khas suku Dayak, dihiasi dengan taring-taring. Jadi tergantung roh suci itu dulunya itu siapa. Jadi dia mendiami tubuh itu dan dia akan mengikuti pakaiannya si medium itu. Akan dibuatlah sedemikian rupa pakaiannya. Seperti di Singkawang, Kalimantan Barat. Para tatung di Jakarta juga diarak dengan tandu. Mengapa para tatung diarak? Ya kalau diarak itu kan hari ke-15 setelah Imlek. Kita mengharapkan keselamatan. Setiap tahun itu kan kita mengharapkan keselamatan. Keselamatan dikias dari malapetaka, dikias dari segala kesialan dan kemalangan. Simbol dari itu semua adalah kias. Lewat medium roh suci ini, tubuh roh suci, maka dikiaslah kesialan-kesialan para umat yang percaya, umat yang yakin. Kias segala kemalangan, kesialan dan malapetaka sepanjang tahun yang baru ini lewat tubuh si medium ini, tatung ini, lewat tubuh orang yang bisa tatung ini, kias. Vihara Berbudi terletak di Jalan Salio, Jembatan 5, Jakarta Barat. Tempat di mana para tatung melakukan persiapan sebelum acara pawai tatung dimulai. Para tatung berkumpul dan mulai bersembayang atau beribadah di vihara tertua ini. Beribadah kepada Yang Maha Kuasa untuk memohon keselamatan, memohon kelancaran selama acara pawai ini berlangsung. Dengan diiringi alat musik berupa simbal, gong, dan sebuah gendang besar, iring-iringan pawai mulai bergerak dengan rute Jalan Sawalio, Jalan Jembatan 5, Jalan Kahamas Mansur, Jalan Kerendang Raya, Jalan TSS, Jalan Jembatan Besi, dan terakhir di Mall Season City, Jalan Ratu Menteng, Jakarta Barat. Lautan penonton kian bertambah. Saat semua peserta pawai mulai memasuki area Mall Season City. Kemeriahan juga kian bertambah saat semua tatung mulai menunjukkan aksinya. Nuansa Kalimantan Barat begitu terasa kuat mewarnai beragam atraksi. Indonesia kaya akan budaya, suatu kebanggaan tersendiri saat menyaksikan tradisi pertunjukan tatung. Budaya bangsa kita begitu luar biasa. Inilah Indonesia yang kaya dengan beragam budaya. Semua di sini berkumpul bersama dalam satu pandangan, yakni melestarikan budaya bangsa. Itulah tradisi pertunjukan tatung. Kita sebagai generasi muda sudah seharusnya melestarikan budaya ini, sehingga tradisi pertunjukan tatung dapat terus ada sepanjang masa. Apalagi budaya ini asli budaya Indonesia dari Kalimantan Barat. Kolaborasi Tionghoa Indonesia yang berbau dengan budaya Dayak yang hanya bisa disaksikan dalam festival Cap Gome di Indonesia. Dan saat ini dapat kita saksikan di Jakarta setiap tahunnya. Melestarikan di sini maksudnya bukan harus jadi tatung. Ikut serta dalam acara pawai, menonton video, dan menyebarkannya sudah termasuk sebagai upaya dalam melestarikan budaya ini.